Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat GBI Soekarno-Hatta dan GBI PCC Palembang, Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di ibadah online setiap hari Minggu. Mari kita sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Aba Bapa. Kami bersyukur kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu di dalam hidup kami. Engkau masih menuntun kami ya Aba Bapa. Suatu anugerah kami masih ada sampai saat ini ya Bapa. Itu semua karena Engkau sungguh baik. Itu karena Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja di dalam hidup kami ya Aba Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih ya Aba Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap jemaat ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih sebab Engkau luar biasa ya Aba Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami minta pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu bagi Tuhan kita. Woo! Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sama-sama nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sebab Engkau sungguh baik ya Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, katakan untuk selama-lamanya, katakan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, sebab Dia baik, amin. Dia baik, amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Aba Bapa. Kau sungguh baik, Kau teramat baik di dalam hidup kami ya Tuhan.
Kami mau menaikkan pujian kami lebih dan lebih lagi bagimu ya Bapa. Kami mau menaikkan sembah kami lebih dan lebih lagi bagimu ya Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sebab Kau yang layak terima semua pujian Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia.
God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Jesus name above all names. Jesus name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus name above all names. Jesus name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. And my heart will sing, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Sing one more time, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. And always sing how great, and always sing how great, and always sing how great is our Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu.
kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online di Gereja GBI Soekarno Hatta, Gereja PCC Palembang. Sebagai hamba Tuhan, aku mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruhkan. Firman Tuhan yang akan disampaikan diberi judul adalah kuasa ketaatan. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pemberitaan firman ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman-Mu. Hamba tahu bukan kuat dan gagahnya hamba-Mu. Semata-mata karena kasih karunia, semata-mata karena anugerah yang Tuhan limpahkan. Waktu hamba menyampaikan kebenaran firman, firman itu Engkau, firman itu dahsyat, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman ini memberkati umat-Mu. Karena firman ini Yesus Tuhan yang dahsyat itu. Hamba serahkan pemberitaan firman ini demi nama Yesus. Mari percaya dikatakan, amin. Nah, pagi ini saya menyampaikan tentang kuasa ketaatan. Ya, di tengah-tengah proses kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini, kita perlu sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Nah, Tuhan menaruhkan saya untuk menyampaikan kuasa ketaatan. Bagaimana kuasa ketaatan bisa bekerja dengan dahsyat, karena kuasa ketaatan, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, semua itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, mari coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Ya, firman ini keren, luar biasa. Firman Tuhan kata, jika seorang mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, ia akan menurut, artinya kita
mau menuruti firman Tuhan Yesus dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau kita mempraktekkan, melakukan firman Allah, bahwa Yesus katakan dia dan Bapa akan diam bersama-sama kita. Ini luar biasa, sesuatu yang luar biasa, keren, luar biasa. Waktu kita mempercayai firman Allah, kita punya iman percaya firman Allah, kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan katakan dia akan datang diam bersama-sama kita. Nah, setiap orang percaya dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, setiap saudara dan saya orang yang percaya dipanggil, dikatakan untuk taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita adalah cermin, ketaatan saudara dan saya adalah cermin, ya, iman kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana orang bisa melihat orang Kristen, saudara dan saya, orang percaya tidak jalan lain. Kita katakan iman kita pada Kristus, tapi kita harus melakukan firman Allah. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi ciri-ciri orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, imannya kepada Yesus Kristus dan melakukan firman Allah itu. Ya. Jadi salah satu adalah dari ketaatan kita lah kepada firman Tuhan. Orang bisa lihat bahwa ini orang Kristen, orang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada perintah Tuhan seringkali memang tidak logis. Seringkali tidak masuk di akal, tidak cocok dengan hitung-hitungan matematik Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya tidak logis. Tapi itulah cermin daripada ketaatan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari firman Tuhan selalu bertentangan dengan logika manusia. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini ketaatan kepada Tuhan memang terasa berat bagi daging kita. Ya, ketaatan kepada kebenaran firman itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang berat ya, kepada daging kita. Ya, bertentangan dengan manusia lama kita. Tapi waktu kita bertumbuh di dalam kebenaran firman, waktu kita mempercayai kebenaran firman, rohani kita bertumbuh. Waktu kita melakukan kebenaran firman, kita akan lihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya waktu kita mentaati seluruh kebenaran firman itu, untuk apa sih? Mentaati seluruh kebenaran firman itu. Untuk mentaati firman itu seluruhnya untuk semua, untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Waktu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan membaca firman, merenungkan firman dan melakukan seluruh kebenaran firman ini. Kebenaran firman inilah bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi itu kepentingan kita. Bapak dikasihi Tuhan, seringkali firman Tuhan yang kita baca bertentangan dengan secara logis, dengan logika kita. Ada firman Tuhan katakan, Lukas 17 ayat 4 dan 5 katakan demikian. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, ada orang berbuat dosa kepada kita, Alkitab katakan, terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, ini bayangi, orang menyakit kita, orang memfitnah kita, orang mengatakan kita. Tapi kalau dia datang katakan dia menyesal, dia mau berubah. Alkitab katakan kita harus mengampuninya. Ya, tanpa batas kita sebagai orang percaya harus taat dan melakukan, mengampuni. Ini seringkali gak masuk di akal. Kalau orang dunia ngajar kita, ya, orang memfitnah kita, kita balas bahkan jauh lebih lagi. Ya. Tapi Alkitab mengajar kita harus mengampuni setiap saat. Bukan itu saja, Lukas 6 ayat 28 katakan demikian. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Firman Tuhan ajar kita, mintalah berkat.
Bagi orang yang mengutuk kamu, orang yang mengutuk-ngutuk mengata-katain kita diwajibkan untuk mohon berkat buat orang itu tersebut dan berdoa bagi orang mencaci maki kamu. Kita harus berdoa untuk orang yang memfitnah, mencaci maki kita. Inilah kebenaran firman, seringkali tidak masuk di logika kita. Ya. Sebenarnya untuk apa? Kalau kita mentaati firman Allah ini, Bapak dikasih Tuhan. Di Amsal 11 ngomong begini, ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badan sendiri. Kita ulangi, Amsal 11 ayat 17 katakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita murah hati, sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Nah, ada firman katakan, kalau kita tidak mengampuni, di dalam Matius katakan, kalau kita tidak mengampuni orang yang menyakiti kita, di Matius 6 ayat 14-15 katakan, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Tapi waktu kita mengampuni orang, Bapa di surga pasti akan mengampuni kita. Seringkali kita bilang enak aja. Ya, enak aja, dia sudah lakukan kesalahan besar buat saya. Saya harus bisa mengampuni dia, enak saya. Sebenarnya waktu kita mengampuni orang tersebut, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Apa yang dikasih Tuhan? Sedang menolong hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya kita bukan mengampuni dia, kita sedang mengampuni diri kita sendiri. Waktu kita taat kepada kebenaran firman Allah, kita sedang mengampuni diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang sebenarnya. Ya. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3, 14-15 katakan begini. 1 Yohanes 3. Kita tahu bahwa kita ini sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bayangin gak? Kalau kita enggak mau ngampuni, kita benci saudara kita. Sementara kita datang menyembah Yesus. Bapak dikasih Tuhan, percuma. Kenapa? Karena kita juga gak akan diampuni. Dan firman Tuhan yang kita baca ini, kita ini termasuk seorang pembunuh. Mana mungkin bisa masuk surga. Jadi mari, sebenarnya waktu kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang menolong hidup kita sendiri. Kita sedang menolong kita sendiri. Inilah yang Tuhan mau orang-orang percaya mengerti. Apalagi di zaman yang susah begini. Ya Bapak dikasih Tuhan, seringkali kalau kita baca firman, Tuhan bilang, mari kerja yang rajin, kita kerja rajin, kerja baik, jujur, setia. Sebenarnya untuk siapa? Bapak yang dikasih Tuhan, apakah kita bekerja di satu perusahaan, kita kerja rajin, kita kerja jujur, kita setia. Apakah untuk kita? Apakah untuk bos kita? Ya, sebenarnya kita kerja jujur, kita kerja rajin. Mungkin overtime kita kerja, lebih rajin dari yang lain. Kita masuk jam 8, pulang jam 5. Ada yang orang jam 8 masuk, jam 4 ya sudah pulang. Tapi kita rajin, untuk apa kita kerja rajin? Untuk apa kita kerja jujur? Apakah untuk kita? Apakah untuk bos? Seringkali kita bilang enak aja bos. Saya kerja jujur, saya kerja rajin. Ya, untuk dia, supaya perusahaan diberkati. Saya mau katakan firman Tuhan katakan. Kalau kita kerja jujur, kita kerja rajin. Sebenarnya bukan untuk bos kita. Kita kerjakan semua untuk Tuhan dan untuk diri kita sendiri. Bisa bayangin gak Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kalau kita kerja malas, kita kerja tidak setia, kita kerja tidak jujur. Di zaman kondisi yang sekarang ini, ya di mana-mana orang, perusahaan-perusahaan mengalami kesusahan. Bisa bayangin gak? Kalau orang perusahaan mau mengurangi karyawan, maka bosnya bukan orang bodoh. Bosnya bisa lihat,
Ini karyawan jujur tidak, ini setia tidak, ini rajin tidak. Nah kalau orang yang tidak rajin, tidak setia, tidak jujur, kesempatan untuk dikurangi menjadi karyawan, diberhentikan. Tapi kalau kita rajin, kita jujur setia, sebenarnya kerja kita untuk memuliakan Tuhan, nomor satu. Kedua, untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan, semua untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan, sebenarnya hukum Tuhan adalah apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Ya. Jadi kalau kita kerja jujur, kita kerja rajin, sebenarnya bukan untuk bos kita, untuk diri kita, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan untuk kita sendiri. Jadi seringkali kita pikir, kita jujur, kita rajin, kita setia, bodoh kita, ya enakan bosnya. Sebenarnya itu untuk kita. Ya, jadi firman Tuhan kita sudah dengar dari Amsal 11 katakan apa tadi Bapak dikasih Tuhan? Ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kita mengampuni sebenarnya untuk diri kita sendiri supaya kita diampuni. Kita bekerja jujur, rajin sebenarnya untuk kita sendiri. Termasuk kalau kita suka memberi sebenarnya. Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri. Ya, semua apa yang engkau tabur, itu yang akan balik kepada kita. Kita tabur yang jahat itu akan balik kepada kita. Makanya hari-hari, ya Bapak dikasih Tuhan, Tuhan merindukan gereja, orang-orang percaya, mengerti kebenaran firman Allah dan taat melakukannya. Termasuk kita mengembalikan persepuluhan. Sebenarnya untuk siapa kita mengembalikan persepuluhan itu, Bapak yang dikasihi Tuhan? Seringkali kita bilang untuk gereja, betul gereja dipakai. Tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri dan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Matius katakan, Tuhan gak mau ada persaingan antara dirinya dan mamon. Wujud dari kita mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita mentaati untuk mengembalikan persepuluhan. Sehingga kita gak cinta akan duit, kita cinta kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita sayang sama Tuhan. Ya Bapak dikasih Tuhan. Karena dalam Matius katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24 katakan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sebenarnya waktu kita mulai menabur, kita mengembalikan persepuluhan, ya Bapak dikasih Tuhan. Kita sedang melatih kita, melatih hidup kita, supaya kita enggak pelit. Kita cinta Tuhan bukan cinta Mammon. Mammon di sini tulisannya M-nya gede, itu bosnya setan. Dengan kita mencintai duit lebih daripada Tuhan, kita sedang dibawa kendali iblis. Makanya waktu kita mulai belajar untuk percaya dan membalikan bagian daripada Tuhan, firman Tuhan katakan, kita mengasihi Tuhan. Bukan kita cinta pada Mammon. Bukan kita mengabdi sama Mammon. Inilah yang Tuhan sedang melatih gereja. Sama Bapak dikasih Tuhan. Kita disuruh berdoa. Para hamba Tuhan hari-hari suka bilang sama kita, mari kita berdoa, mari kita masuk menara doa. Kita masing-masing berdoa di rumah. Dan terus kita disuruh berdoa untuk bangsa ini. Untuk siapa kita berdoa? Sebenarnya kita waktu berdoa untuk bangsa ini, Bapak dikasih Tuhan. Firman Tuhan Yeremia katakan, 29 ayat 7 katakan, kita sedang apa? Sedang berdoa untuk kesejahteraan kota, di mana kita ditempatkan, di mana kita dibuang.
Kalau khotbah itu tidak sejahtera, kita juga gak sejahtera. Kita bayangin hari-hari ada virus corona. Apakah kita sejahtera? Enggak, kita berdoa. Waktu kita disuruh berdoa, para hamba Tuhan suruh kita berdoa, suruh kita berdoa. Apakah untuk kepentingan gereja? Apakah untuk kepentingan hamba Tuhan? Tidak, Bapak dikasih Tuhan. Waktu kita bisa menghadap Tuhan, kita punya waktu memuji, menyembah, kita berdoa masing-masing di rumah kita. Bukan untuk kepentingan gereja, bukan untuk kepentingan pendeta hamba Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Bapak yang dikasih Tuhan bisa bayangin dia di manusia di muka bumi 7 sampai 8 miliar manusia. Begitu banyak manusia. Tuhan di surga melihat. Waktu kita disuruh berdoa, kita datang. Tuhan lihat kita ini datang terus, kita datang. Tuhan ingat kita sebenarnya. Kenapa kita berdoa? Supaya Tuhan ingat kita, lihat kita. Ada 7 sampai 8 miliar manusia dan kita selalu datang nongol di hadirat Tuhan. Tuhan melihat ini anakku, ini anakku. Bisa bayangin enggak kita enggak pernah doa. Enggak pernah nongol di dalam hadirat Tuhan. Di catatan Tuhan kita itu enggak ada. Bagaimana kita bisa balik ke surga nanti kalau kita nggak pernah bersekutu? Ada ilustrasi begini Bapak dikasih Tuhan. Ada satu ibu kerja di satu perusahaan, cold storage. Ibu ini rajin, saban pagi waktu dia masuk selalu dia sapa Satpam itu. Pak Satpam, selamat pagi. Yang lain lalu-lalu aja. Dia rajin, setiap datang selalu sapa, Pak Satpam selamat pagi. Setiap sore jam 4, jam 5 dia pulang, orang lain lalu lalang, dia selalu menyamparin, Pak Satpam selamat sore, dia pulang. Bertahun-tahun dia lakukan hal-hal begini. Setiap datang masuk kantor, dia selalu menyapa dulu Pak Satpam. Pulang sore hari dia terus menyapa Satpam. Bertahun-tahun dia lakukan ini, suatu hari, semua orang sudah pulang. Pak Satpam jadi aneh. Kenapa ibu tuh kok ada sesuatu yang kurang? Apa ya? Oh ibu ini, kemana dia? Tadi pagi dia nyapa, sekarang pulang kok dia gak nyapa, kemana dia? Orang lain sudah pada pulang, Pak Satpam ini ada merasa aneh. Akhirnya dia pergi keliling. Restoran dilihat, rupanya ibu ini terkunci di dalam. Karena dia lagi sibuk ngecek, dia lupa waktunya dan temannya lupa. Sudah dikunci pulang. Bisa bayangin gak orang di dalam restoran? Betapa dinginnya, digemetar, dia ketok-ketok, gak ada. Karena orang sudah pulang. Oleh karena dia rajin menyapa Pak Satpam, Pak Satpam pergi keliling cek, rupanya ada adik tertinggal di dalam, dibuka. Untung cepat ketahuan, kalau udah selesai hidupnya beku. Kenapa? Karena dia selalu berbuat baik, selalu setiap pagi, setiap sore menyapa Pak Satpam. Sama, dari sekian miliar manusia di bumi ini. Kalau kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rajin menyapa Tuhan saban hari. Setiap pagi kita datang menyapa Tuhan. Setiap malam kita datang menyapa Tuhan, setiap saat kita menyapa Tuhan. Ada kontak rohani dengan Tuhan pencipta langit di surga sana. Bapak yang dikasih Tuhan. Tuhan ingat kita. Tuhan ingat. Maka itu kenapa? Kita disuruh terus berdoa, datang Tuhan. Dan seringkali hamba Tuhan selalu katakan, mari Pak baca firman, renungkan firman. Bapak dikasih Tuhan, sebenarnya untuk siapa? Para hamba Tuhan, para pendeta. Rajin setiap khotbah, selalu berkata sama kita, mari baca firman, mari renungkan firman Allah. Sebenarnya untuk apa? Semua itu bukan untuk pendeta, bukan hamba Tuhan. Semua untuk kita yang membaca firman. Semua untuk kita. Kalau kita mau berbahagia, kita mau diberkati, kita dalam anugerah, dalam kemurahan Tuhan. Gak ada lain, kita perlu firman Allah. Di Mazmur katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Dia akan bertumbuh seibarat orang di tanah, pohon di tanah tepi aliran air.
akan terus berbuah saatnya. Tuhan mau ingatkan, Bapak dikasih Tuhan, kalau kita sering membaca firman, kita sering merenungkan firman Allah, semua kebenaran-kebenaran firman ini masuk di dalam pikiran kita. Semua kebenaran-kebenaran firman Allah ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Saya mau kasih tahu satu hal, dengar baik-baik. Waktu kita melahap firman Allah setiap hari, kebenaran-kebenaran firman itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Iblis gak bisa mencoba-coba memasuki pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang salah, yang coba dia masukkan dalam pikiran kita, mental. Kenapa? Karena saban hari pikiran-pikiran kita, hidup kita sudah diisi dengan kebenaran firman itu. Makanya iblis gak bisa coba-coba untuk memasuki kepahitan, kebencian, gosip, iri hati, gak bisa. Kalau orang yang dipenuhi oleh keruh kebenaran firman Allah, orang tuh gak akan keluar kata-kata yang menyakiti. Orang tuh tidak akan keluar kata-kata yang memfitnah. Kenapa? Karena refleksi dari hidupnya keluar adalah firman yang dibaca, direnungkan saban hari. Dan firman itu memerdekakan kita. Itulah yang Tuhan mau katakan. Waktu kita taat melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Jadi dengan kata lain, Bapak dikasih Tuhan. Seringkali kita pikir ini hamba Tuhan setiap khotbah. Pesan kita baca firman, renungkan. Pesan kita berdoa. Mungkin tujuannya untuk pendeta, tujuan untuk gereja, bukan. Dengar baik-baik, seluruhku kita sedang berdoa. Kita suka berdoa, tujuannya adalah supaya kita dikenal Tuhan. Supaya kita tahu, supaya Tuhan tahu kita hadir Tuhan. Waktu kita membaca firman Allah dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Ada di dalam hidup kita. Iblis gak bisa untuk memasukkan pikiran-pikiran negatif ke pikiran, ke hati kita. Karena hati saudara dan saya dikuasai oleh kebenaran firman Allah. Sehingga kita gak gampang pahit, gak gampang benci. Gak gampang kita melakukan hal-hal yang salah. Mungkin kita bisa bisa salah. Kita akan cepat berbalik karena firman itu hidup. Maka itu dalam Matius katakan, cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak dikasih Tuhan. Matius 22 ayat 37-39 ngomong begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37 katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama. Jadi Tuhan mau, Bapak yang kata, kenapa kita perlu taat kepada firman Allah? Karena yang terutama, yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Bapak dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama dalam Ulangan 6, ya, perikopnya kasihlah kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi Ulangan 6 perikopnya katakan kasihlah Allah, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 4, mari kita baca ayat 4 katakan demikian. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tuhan melalui Musa ngomong begitu. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, apabila engkau bangun. Jadi Tuhan mau ingatkan kepada umat Israel.
ya. Bicarakan terus menerus dengan keturunanmu, anak-anakmu, bahwa kita umat Israel harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Tuhan kita itu Esa. Sama, Yesus ngomong sama kita, kasihlah Allahmu dengan segenap hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, ya, dikatakan begini. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda kepada tanganmu. Haruslah juga lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya Bapak dikasih Tuhan. Tuhan katakan harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Pada tangan kita, umat Israel kita ke Israel. Kita buat ratapan, kita sering melihat mereka waktu ibadah. Ada tulisan yang mengikat di tangan mereka, ada jidatnya dililit, ada tulisan firman Allah, di rumah mereka ada susah, ada firman Allah yang waktu keluar masuk mereka harus baca, mereka cium itu, mereka diingatkan. Ya, Bapak dikasih Tuhan, Tuhan bicara sama umat Israel, turun temurun ajari mereka bahwa Tuhan kita, cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Ya. Dan Tuhan katakan sama mereka, ajarin turun-temurun anak-anakmu. Ulangan 6 ayat 14 perhatikan. Ulangan 6 ayat 14 perhatikan, janganlah apa? Kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jadi tempo dulu Bapak dikasih Tuhan, tempo dulu di sekeliling Israel banyak Allah. Banyak Allah-Allah yang lain. Ayat 15 katakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Dan Tuhan ingati, Tuhan peringati kepada bangsa Israel. Ya, jangan percaya Allah sekelilingmu. Aku ini Allah yang apa? Cemburu. Tuhan katakan dia adalah Allah yang cemburu, sama. Makanya Tuhan bilang sama kita di dalam Matius tadi. Makanya Tuhan suruh kita memberi supaya kita tidak terikat dengan mammon. Kita disuruh menabur, kita disuruh mengembalikan. Karena waktu kita tidak mau lebih mengasihi mammon menjadi saingan Tuhan. Tuhan gak suka. Maka Tuhan ngomong sama Israel, aku ini Allah yang cemburu loh. Jangan sembah Allah-Allah yang lain. Firman Tuhan katakan, Yesus ngomong, kalau engkau lebih mencintai orang tuamu, istrimu, anak-anakmu, engkau tidak layak di hadapan aku. Artinya Tuhan adalah Allah yang cemburu. Engkau mencintai duit lebih dari segala-galanya. Engkau cinta mammon, engkau gak layak. Makanya Tuhan suruh kita menabur, memberi. Supaya hati kita tidak terikat dengan mammon itu. Hati kita harus terpaut dengan Tuhan. Kenapa? Seringkali kita pikir usaha aku maju, perusahaan aku maju karena aku pintar, karena aku kuat. Seringkali kita pikir mau ngapain? Aku kembali kabar 10, semua aku kerja, aku yang rajin, aku yang kuat, aku yang banting tulang ngerjakan. Dengar baik-baik. Tuhan ngomong sama umat Israel begini. Ulangan 8 ayat 17 ngomong begini. Kenapa Tuhan suruh ikat di kepalanya? Bukan secara harafiah, tapi dalam pikiran, di dalam hati kita. Tuhan itu number one, Tuhan itu nomor satu. Kenapa dia suruh ikat tangan kita, bukan secara harafiah, firman Tuhan diikat di sini. Enggak. Tuhan mau ngomong begini. Baca ayat 17 katakan. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi Tuhan mau ingatkan, kenapa ikat di tangan? Apapun yang kamu kerjakan, ingat baik-baik. Bukan karena kita kuat, kita cerdas, kita hebat, sehingga kita diberkati, berlimpah-limpah, kita berhasil, kita sukses. Bukan itu.
Ya Bapak dikasih Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian dan dikelarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepada kamu hari ini, kamu pasti binasa. Mari Bapak dikasih Tuhan, kalau kita diberkati, kita berhasil, kita sukses karena kita pikir kita yang bekerja, betul kita yang bekerja. Tapi kalau Tuhan tidak membukakan pintu-pintu kemurahan, pintu-pintu anugerah, Bapak dikasih Tuhan, kita nggak bisa sampai hari ini. Kesuksesan kita semua karena Tuhan yang memberikan anugerah, yang memberikan kasih karunia, memberikan jalan-jalan, pintu-pintu terbuka buat kita. Makanya Tuhan ingatkan umat Israel, ikat di kepalamu, ingat, cintailah Allahmu dengan sungguh-sungguh, akal pikirmu, ya, segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal sehatmu, cintai Tuhan. Dan ikat di tangan ini, apapun yang kamu kerjakan, kamu berhasil, ingat baik-baik, bukan kamu, akulah kata Tuhan. Sama Tuhan katakan itu buat kita. Karena begini firman Tuhan, Hosea 4 ayat 6 katakan begini. Hosea 4 ayat 6 katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat Israel pilihan Tuhan bisa binasa. Ya, jadi jangan pikir gak bisa binasa. Umat pilihan Tuhan Israel bisa binasa. Karena engkau aku umatku karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kita ini bisa binasa. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, tidak punya pengetahuan tentang Allah kita. Karena engkau menolak pengenalan itu. Kita menolak, kita sombong, kita pikir kita hebat. Kita pikir aku berhasil, aku sukses punya perusahaan sebanyak ini karena aku. Hati-hati. Ya Bapak dikasih Tuhan. Jadi Tuhan tuh sayang sama gerejanya, saudara dan saya. Untuk apa kita taat kepada kebenaran firman, kuasa ketaatan. Kita lihat Bapak dikasih Tuhan berapa contoh tentang kuasa ketaatan kepada Tuhan. Kita lihat Nuh, waktu Tuhan bicara sama Nuh bikin batrah di atas bukit. Bisa bayangin bikin batrah, orang biasa bikin batrah di mana-mana secara umum. Orang bikin dok, mau bikin kapal selalu dekat laut, di tepi sungai. Supaya waktu selesai langsung bisa diceburkan. Tapi waktu Tuhan ngomong sama Nuh, bikin di atas bukit sana, bisa bayangin. Nuh taat. Kenapa Nuh bisa taat? Karena Tuhan, Nuh bergaul karib dengan Tuhan, Nuh taat. Bisa bayangin, Alkitab katakan bikin itu, batrah itu, perlu waktu yang lama, 100 tahunan lebih. Bisa bayangin orang mengejek, orang mengatain, sok kudus lah, sok suci lah, sok benar lah, sok inilah, sok ini, sok apa segala sok. Tapi Nuh tetap setia, tetap taat melakukannya. Dan tiba waktunya, Alkitab katakan, waktu badai hujan itu turun datang, Nuh seluruh keluarganya diselamatkan. Oleh karena apa? Kuasa ketaatan. Waktu tembok Jericho, peperangan, dikasih tahu sama Joshua untuk kebungi, bisa bayangin, kelilingi, gak masuk di akal. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mana ada orang perang, cuma mengelilingi. Musuh di atas seperti sorak-sorak, curiga ini orang gila atau apaan. Tapi waktu pasukan Israel taat mengelilingi apa yang diperintahkan Tuhan. Tembok Jericho yang tinggi 14 meter dan tebalnya luar biasa. Rubuh. Oleh karena apa? Kuasa
ketaatan. Oh Rabasyakaram. Di dalam ketaatan kita sedang mengaktifkan kuasa supranatural penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu kita melakukan seluruh ketaatan, kita sedang mengaktifkan kuasa supranatural. Apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi, tengah-tengah virus corona, Bapak dikasih Tuhan. Kita mungkin pikir Tuhan, aku ini gak ada berkat lagi. Gak ada apa-apa, waktu kita berdoa Tuhan bilang tabur, waktu kita berdoa Tuhan bilang kembalikan persepuluhan. Waktu kita taati, engkau akan lihat pintu-pintu kemurahan Tuhan terbuka. Waktu Naaman, Bapak dikasih Tuhan, ada panglima kerajaan alam. Waktu disuruh ngadap Elisa, dia pikir Elisa datang jampi-jampi, cep selesai. Enggak, Elisa katakan masuk sungai Jordan. Rendam 7 kali celup engkau akan tahir, dia tersinggung. Ya Bapak dikasih Tuhan, dia tersinggung berat. Untung ada ajudan yang ngomong begini, Pak, dia kan tidak suruh Bapak berat-berat, susah-susah nyarinya. Cuman celup aja, rendam aja 7 kali, capcup, engkau akan tahir. Masa gak mau? Waktu dia mendengar apa kata ajudannya, dia taat, dia lakukan. Dia sembuh. Bayangin kalau dia sombong, dia tolak, dia tidak mau, dia pulang kusta sampai dia mati. Tapi waktu dia mentaati, apa yang diucapkan oleh Nabi Elisa, dan itu terjadi mujizat di dalam hidupnya. Hari-hari ini Bapak dikasih Tuhan, saya percaya waktu kita mentaati firman Allah yang kita baca, kuasa firman itu Yesus, firman itu Tuhan, firman itu akan memanifestasikan dalam hidup saudara dan saya orang percaya di tengah-tengah virus corona, di tengah-tengah krisis ekonomi, sebenarnya Tuhan sedang melakukan satu keajaiban, satu perkara-perkara mujizat bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang taat, yang mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan yang akan lihat kuasa dari ketaatan itu memanifestasikan supranatural di dalam hidup saudara dan saya orang percaya hari-hari ini. Bagian kita hanya yes Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, mari terus sama Tuhan, terus sama Tuhan, terus sama Tuhan, mari. Waktu kita mentaati sebenarnya kepada Tuhan, kita sedang melihat satu pekerjaan manifestasi Tuhan di dalam hidup kita. Waktu kita mentaati kebenaran Tuhan, firman itu adalah Yesus. Saya tidak perpanjang firman ini, Bapak yang dikasih Tuhan. Saya akan mengakhiri firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadi rema dalam setiap hidup kami. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Kami tahu firman itu Engkau Yesus, firman itu penuh kuasa. Waktu kami punya iman dan percaya dan taat melakukan seluruh kebenaran firman. Kami percaya keberhasilan, keberuntungan, supranatural, mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi, pertobatan demi pertobatan, keselamatan demi keselamatan itu terjadi. Waktu kami mentaati kebenaran firman itu. Hamba-Mu mengucap syukur akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Ora basyakara papa. Ora basyikara papa papa syakara papa. Ora basyaka, mari kita berdiri Bapak dikasih Tuhan.
Angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya kepada dan memberikannya kepada murid-muridnya serta katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatan setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga diperbuatnya dengan anggur sesudah makan. Ia mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Cawan ini ada perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah kamu semua daripadanya dan perbuatnya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu pagi ini. Oh Rama Mama Shikya Rama Maina Nana oh. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur firman itu hidup, firman itu Yesus. Firman itu jadi rema di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat perjamuan ini. Kami sedang mengikatkan diri kami satu sama lain dengan Yesus Tuhan yang kami sembah. Kami bersyukur buat Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus berkaryalah. Lakukanlah perkara-perkara ajaib di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sedang mengalir atas umat-Mu. Oh Rama Mamam. Oh terima kasih buat pemulihan demi pemulihan akan kami dengan Engkau. Oh terima kasih buat perkara ajaib. Terima kasih buat perkara yang ajaib. Terima kasih firman-Mu menjamah kami. Roh Kudus terima kasih. Hamba-Mu bersyukur Engkau baik. Oh Bapa, diberkati umat-Mu. Umat-Mu mengalami mujizat-mujizat dengan Tuhan. Umat-Mu bertumbuh di dalam kebenaran pengenalan akan firman-Mu. Umat-Mu dalam anugerah, dalam kemurahan, dalam perlindungan, dalam kasih-Mu. Aba berdoa yang sakit ngalami mujizat, kesembuhan, pemulihan, pertobatan, keselamatan. Yang baru terima Yesus, yang baru mendengar firman Allah. Biar Roh Kudus menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan amin. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat pulang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu kita mempercayai seluruh kebenaran firman Allah dan melakukan seluruh kebenaran firman Allah, keberhasilan, keberuntungan menyertai kita sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Menjemput setiap kita yang percaya di dalam permai bakat sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati katakan amin. Tuhan Yesus berkati.